Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijaga dalam lindungannya. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri pelajaran matematika peminatan kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana penyelesaiannya menggunakan aturan rantai dan aturan implisit. Oke, yang pertama aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Fx sama dengan 3x kurang 2 pangkat 2. Untuk menentukan turunannya, terlebih dahulu kita uraikan nih bentuk 3x kurang 2 pangkat 2 itu. Nah, setelah diuraikan tadi, kita dapatkan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4. Sehingga turunannya adalah 18x dikurang 12. Nah, kalau fungsinya tadi berbentuk fx sama dengan 3x kurang 2 kuadrat, tentunya kan kita butuh waktu yang banyak nih. Pertama harus menguraikan terlebih dahulu, lalu kemudian kita dapat menurunkan fungsinya. Nah, dengan aturan rantai yang akan kita pelajari kali ini, penyelesaian turunan fungsi tersebut akan menjadi lebih mudah. Jadi, kita ubah dulu nih bentuk fungsi fx sama dengan 3x kurang 2 kuadrat tadi menjadi sebuah fungsi komposisi. Oke, selanjutnya, adapun teorema aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx, jika G terdiferensialkan atau diturunkan pada X dan F terdiferensialkan pada U sama dengan Gx, maka fungsi komposisi F bundaran G yang didefinisikan sebagai F bundaran G pada X sama dengan F Gx terdiferensialkan pada X dengan turunan X pada F Gx sama dengan turunan F Gx turunan Gx atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, untuk lebih memahaminya, mari langsung saja kita ke contoh penerapan konsepnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 10. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis fungsi di atas sebagai y sama dengan 2x tambah 1 pangkat 10. Selanjutnya, kita misalkan U sama dengan 2x tambah 1. Sehingga Y sama dengan U pangkat 10. Nah, kemudian kita tentukan turunan masing-masing fungsi. U sama dengan 2x tambah 1, turunannya sama dengan 2. Y sama dengan U pangkat 10, turunannya sama dengan 10 U pangkat 9. Nah, kemudian kita masukkan nih ke dalam konsep aturan rantai tadi. Kita tulis dulu rumusnya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, tadi kan dy per du atau turun dari y telah kita dapatkan yaitu 10 U pangkat 9. Lalu untuk turunan dari U itu sendiri telah kita dapatkan tadi sama dengan 2. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga 10 U pangkat 9 dikali 2 sama dengan 20 U pangkat 9. Nah, kemudian nilai U tadi kita ganti dengan 2x ditambah 1.
Sehingga kita dapatkan turunan pertama fx-nya adalah 20 dikali 2x tambah 1 pangkat 9. Selanjutnya, aturan implisit. Fungsi yang telah kita turunkan sebelumnya, variabel terikat y bisa dinyatakan dalam variabel bebas x sebagai fungsi y sama dengan fx. Misalnya y sama dengan 3 kali sin 2x. Nah, itu adalah bentuk eksplisit. Nah, sedangkan fungsi seperti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 itu adalah bentuk implisit. Nah, fungsi tersebut bisa diubah menjadi bentuk eksplisit menjadi y kuadrat sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Lalu bagaimana jika bentuk 2x kuadrat ditambah yx kuadrat ditambah 1 sama dengan 0? Apakah bisa diubah menjadi bentuk eksplisit? Y sama dengan fx. Nah, untuk mendapatkan dy per dx dari suatu bentuk implisit, kita akan menggunakan aturan rantai. Nah, tekniknya itu disebut sebagai turunan fungsi implisit. Agar lebih bisa memahami bagaimana penerapan konsepnya, langsung saja kita pada ke contoh soal. Soal pertama, cos y sama dengan x ditambah sin x. Nah, pada aturan implisit ini, kita harus turunkan kedua ruasnya terhadap x. Menjadi d cos y atau turunan dari cos y sama dengan turunan x ditambah turunan sin x. Nah, turunan dari cos y apa? Negatif sin y dy per dx. Sama dengan turunan dari x-nya 1 dy per dx ditambah turunan dari sin x-nya yaitu cos x dy per dx. Nah, maka kita dapatkan dy per dx atau turunan y terhadap x-nya sama dengan 1 ditambah cos x per negatif sin x. Selanjutnya soal nomor 2, xy ditambah sin y sama dengan 1. Nah, untuk langkahnya ini sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi kita harus turunkan kedua ruasnya terhadap x. Xy ditambah sin y sama dengan 1 ekuivalen dengan xy ditambah sin y dikurang 1 sama dengan 0. Dan perlu kita ingat, xy di sini kita gunakan sifat aturan perkalian turunan. Sehingga menjadi dx per dx kali y ditambah x dy per dx ditambah, ya betul, sin y dy per dx sama dengan 0. Kemudian menjadi y ditambah x ditambah cos y dy per dx. Ini ekuivalen dengan dy per dx dikali x ditambah cos y sama dengan negatif y. Maka dapat kita peroleh turunannya ialah negatif y per x ditambah cos x. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penyelesaian turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai dan aturan implisit. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.